Shalom saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Saudara, channel Renungan Harian ini dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan, termasuk saudara, untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena orang-orang yang konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka orang itu akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Itu sebabnya lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel ini yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saudara, di dalam kehidupan ini kita diberi kesempatan dalam banyak hal untuk memilih dan memutuskan. Saudara, dalam kehidupan ini, dalam begitu banyak hal yang kita bisa putuskan melakukan dan tidak melakukan adalah sehubungan dengan ibadah kita. Saudara bisa memutuskan untuk hidup beribadah dalam hidup saudara, tapi saudara juga bisa memutuskan untuk tidak beribadah dalam kehidupan saudara. Dan tentu saja saudara, ada akibat yang akan diterima oleh orang yang memutuskan dalam hidupnya untuk tidak beribadah, tapi ada hasil yang akan diterima oleh orang yang memutuskan dalam hidupnya untuk hidup beribadah. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga masih dalam topik alasan sehingga kita harus hidup beribadah. Tahukah saudara bahwa ada beberapa alasan yang membuat seharusnya saya dan saudara harus hidup beribadah? Apakah selama ini saudara sudah hidup beribadah? Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini saudara, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan.
rasakan hangat kasih-Mu Bapa-Ku, Allah Bapa-Ku yang baik. Puji Tuhan, saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video ketiga. Kita masih dalam topik alasan sehingga setiap orang seharusnya hidup beribadah kepada Tuhan. Saudara, di video pertama dan di video kedua, kita sudah belajar dari teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk topik ini adalah dari Yosua pasal 24, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Di mana konteksnya sekali lagi di sini Yosua di masa tuanya menjelang kematiannya, karena ayat 29 di sana dikatakan tidak lama setelah itu dia mati. Jadi sebelum kematiannya dia kumpulkan orang Israel dengan tua-tua Israel, lalu kemudian dia memberi pesan-pesan kepada mereka. Pesan yang paling utama yang dia berikan kepada mereka adalah pesan tentang ibadah. Di mana ayat 14 dia berkata kepada mereka supaya mereka beribadah dengan tulus ikhlas kepada Tuhan. Dan menjauhkan Allah yang kepadanya nenek moyang mereka beribadah. Menjauhkan Allah orang Amori yang negerinya mereka diami. Tapi mereka hanya beribadah kepada Tuhan saja. Itu yang Yosua tegaskan kepada orang Israel. Tapi sekalipun demikian, Yosua kembali sadar bahwa untuk hidup beribadah, tidak beribadah ke depan itu ada pilihan ada pada mereka. Sehingga dia berkata, kalau kamu pandang tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua adalah pemimpin yang begitu berkomitmen dalam hidup beribadah. Dan menurut saya itulah kuncinya. Sehingga Yosua ini, kalau kita belajar, hampir tidak ada, saudara. Bahkan tidak ada cacat dalam kepemimpinannya, dalam pelayanannya dan kepemimpinannya dalam Alkitab. Kita melihat bagaimana saat dia melayani Musa, kemudian akhirnya dia menggantikan Musa, dia memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan, sampai dia mati. Tidak ada dicatat tentang cacat Yosua di sana. Kenapa? Menurut saya salah satu kuncinya adalah karena komitmen Yosua yang begitu kuat untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Karena dia berkata, dia menantang mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini kamu pandang tidak baik dan kamu memilih untuk beribadah kepada Allah lain, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu yang ditegaskan Yosua kepada umat Israel. Tetapi dalam kepemimpinan Yosua, memang orang Israel hidup dalam damai. Kalau kita lihat misalnya di pasal yang ke-21 misalnya, mulai ayat 43, di sana ditegaskan tentang keamanan yang dijanjikan Tuhan di negeri itu. Jadi mereka mengalami keamanan di bawah kepemimpinan Yosua. Mereka mengalami keamanan ketika mereka tinggal di negeri itu, saudara. Sehingga waktu ditantang oleh Musa tentang ibadah mereka, mereka menjawab. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Artinya mereka berkata, kami tidak akan beribadah kepada Allah lain. Sama seperti Yosua yang menjadi pemimpin mereka yang komitmen untuk hidup beribadah. Mereka juga berkomitmen untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Itulah luar biasanya kepemimpinan Yosua. Jadi dia memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka juga berkomitmen bersama untuk hidup beribadah, saudara. Dan ada yang menjadi alasan sehingga mereka begitu berkomitmen untuk hidup beribadah. Itu yang sudah kita belajari di video pertama dan kedua. Di mana alasan pertama, ayat 17 mereka menegaskan sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi mereka begitu menyadari bahwa Allah itulah pembebas. Dan Allah itulah yang menuntun perjalanan hidup mereka. Sehingga mereka berkata, jauhlah daripada kami untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Karena mereka menyadari Allah itulah yang telah membebaskan mereka. Yang terus membebaskan mereka dan menuntun mereka. Kalau hari ini, saudara, sekali lagi saya menegaskan, kalau saudara rindu mengalami pembebasan dari Tuhan,
Kalau saudara rindu mengalami tuntunan dari Tuhan, hiduplah beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita melihat, alasan kedua mereka berkata, itu yang telah kita pelajari di video kedua. Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Jadi mereka sudah masuk ke tanah Kanaan, mereka mengalami kedamaian di sana, di bawah kepemimpinan Yosua. Mereka berkata bahwa Allah lah yang telah melakukan semua mujizat ini yang ada di depan mata kita. Dan memang Allah yang telah melakukan mujizat saat nenek moyang mereka dibebaskan dari Mesir. Mujizat tulah, mujizat laut dibelah, mujizat tiang api, tiang awan, mujizat burung puyuh, mujizat mana, mujizat air dari batu, dan begitu banyak mujizat yang lain yang Tuhan sudah lakukan. Lalu kemudian untuk angkatan ini, mujizat saat mereka masuk ke tanah Kanaan, tembok Yeriko runtuh ketika mereka mengelilingi dan berseru kepada Tuhan. Bagaimana tembok setebal itu bisa runtuh kecuali karena mujizat. Lalu kemudian sampai mereka berbicara waktu itu, mereka berkata di depan mata mereka pun masih ada mujizat. Artinya apa? Alasan kedua, sehingga mereka memutuskan untuk tetap hidup beribadah kepada Tuhan karena Allah itu adalah Allah yang melakukan mujizat. Biar dalam kehidupan kita, saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat demi mujizat Tuhan, hiduplah dengan beribadah dengan tulus ikhlas. Karena ibadah yang dituntut sebenarnya adalah ibadah yang tulus, ikhlas, dan setia. Itu yang ada di ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Allah, akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi kalau kita hidup beribadah kepada Tuhan, bukan hanya simbolis, bukan hanya ikut-ikutan, tapi kita ibadah dengan takut Tuhan dan tulus, ikhlas, serta setia beribadah kepada Tuhan. Maka Allah yang sama melakukan mujizat kepada mereka, akan melakukan mujizat dalam hidup kita. Selama ini dia melakukan mujizat, sekarang melakukan mujizat, dan terus akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dan di video ketiga ini, yang saya rindu kita lihat bersama, saudara, adalah alasan yang ketiga, sehingga kita harus hidup beribadah kepada Tuhan. Itu masih ada di ayat yang ke-17, di mana dia berkata, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang ketiga, dan kembali disambungkan dengan kata dan, yang telah melindungi kita di sepanjang jalan yang kita tempuh ini, dan di antara semua bangsa-bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Arab Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Jadi hal ketiga yang mereka tegaskan, yang mereka sadari betul adalah bagaimana Allah itu melindungi mereka dalam perjalanan mereka. Karena dalam perjalanan mereka itu, saudara, itu adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Tetapi bagaimana Tuhan melindungi mereka sehingga mereka masuk ke tanah Kanaan, menguasai tanah Kanaan, dan mengalami kedamaian, kelimpahan di tanah Kanaan. Itu karena Allah yang melindungi mereka dalam perjalanan mereka. Di mana mereka menghadapi begitu banyak bangsa. Kalau kita lihat di ayat 11 misalnya, di sana dikatakan, setelah kamu menyeberangi sungai Yordan sampai Yeriko, berperanglah melawan warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, dan orang Hewi, orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu, kata firman Tuhan. Jadi begitu banyak bangsa-bangsa yang harus mereka lawan dalam perjalanan mereka. Padahal mereka hanya kecil saja. Tetapi mereka semuanya itu dikalahkan oleh karena apa? Oleh karena Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa itu ke tangan mereka. Bahkan lebih jelas lagi di ayat 12. Firman Allah menegaskan, kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Dan binatang-binatang itu menghalau mereka dari depanmu seperti kuda raja orang Amori. Lihat, sesungguhnya bukanlah oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Jadi sekali lagi, dalam mereka melawan bangsa-bangsa itu, yang begitu banyak bangsa,
Artinya mereka melawan musuh yang besar sehingga mereka masuk ke tanah Kanaan. Sekali lagi, itu semata-mata karena perlindungan Tuhan, bukan karena kekuatan mereka untuk bisa masuk ke sana dan melawan musuh-musuh itu. Dan akhirnya mereka kuasai tanah Kanaan, mereka diam di sana dengan tentram di bawah kepemimpinan Yosua sampai akhir hidup Yosua. Jadi mereka sadar kenapa mereka berkata di ayat 16, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Karena Allah itu yang melindungi dalam perjalanan kehidupan mereka. Demikian juga hari ini, saudara. Saudara membutuhkan perlindungan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara. Ada begitu banyak tantangan yang akan menghalang perjalanan kehidupan saudara. Ada begitu banyak musuh, ada begitu banyak raksasa-raksasa yang mungkin bisa menghancurkan kehidupan saudara. Dan saudara butuh Tuhan untuk melindungi kehidupan saudara. Karena kalau Tuhan yang melindungi, apapun raksasa masalah, apapun persoalan, apapun tantangan yang saudara alami dalam perjalanan hidup saudara, Allah sendiri yang akan berperang. Tuhan berkata, bukan karena pedangmu, bukan karena panahmu, tapi karena aku menyerahkan mereka kepadamu. Artinya bukan karena kekuatan kita, dan memang mungkin kita tidak akan kuat menghadapi segala masalah, segala persoalan, segala tantangan dalam kehidupan kita. Kita perlu Tuhan, kita perlu perlindungan Tuhan dalam perjalanan kita, saudara. Dan orang yang hidup beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan akan mengalami perlindungan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Adakah saudara yang hari ini, saudara perlu perlindungan Tuhan? Saudara perlu Tuhan yang berperang untuk saudara. Mungkin hari ini ada banyak masalah raksasa-raksasa persoalan. Seperti raksasa-raksasa Kanaan waktu itu. Mereka begitu besar. Itu yang dijelaskan saat mereka mengintai tanah Kanaan. Tetapi semua raksasa-raksasa dan bangsa-bangsa itu diserahkan ke tangan mereka dan mereka mengalahkan. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang dan mengalahkan bangsa-bangsa itu. Hari ini, kalau saudara sedang menghadapi masalah besar, tantangan yang besar, persoalan yang besar, saudara butuh mujizat Tuhan, saudara butuh perlindungan Tuhan, saudara butuh Tuhan sendiri yang berperang untuk saudara. Dan Tuhan akan melakukan itu bagi orang-orang yang hidup beribadah kepada Dia. Kalau selama ini saudara sudah mengalami perlindungan Tuhan, hiduplah beribadah kepada Tuhan karena Tuhan sudah melindungi saudara. Kalau hari ini dan seterusnya saudara rindu perlindungan Tuhan, hiduplah beribadah kepada Tuhan karena Dia akan terus melindungi orang-orang yang beribadah kepada Dia. Itu yang terjadi kepada orang Israel. Dalam kepemimpinan Yosua, mereka begitu damai sekalipun begitu banyak musuh. Semuanya diserahkan ke tangan mereka. Kenapa saudara? Karena mereka berkomitmen setia dan tulus ikhlas beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini, di akhir video ketiga ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara yang mendengarkan video ini, hiduplah beribadah kepada Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang membebaskan. Hiduplah beribadah kepada Tuhan karena Allah itu adalah Allah yang melakukan mujizat. Hiduplah beribadah kepada Tuhan karena Allah itu adalah Allah yang melindungi dalam perjalanan kita. Kalau selama ini Allah sudah membebaskan saudara, Allah sudah melakukan mujizat, Allah sudah melindungi. Hiduplah beribadah kepada Tuhan karena Dia telah melakukan itu bagi saudara. Kalau hari ini kita rindukan Allah membebaskan, menuntun kita, melakukan mujizat dan melindungi kita dalam perjalanan kita hari ini dan seterusnya, tetaplah hidup beribadah kepada Tuhan. Karena Dia akan terus membebaskan kita, melakukan mujizat, dan melindungi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ibadah yang diinginkan oleh Tuhan adalah ayat yang 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ibadah yang diinginkan Tuhan, ibadah yang disertai takut akan Tuhan, ibadah yang dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan ibadah yang dilakukan dengan setia. Biarlah dalam kehidupan saudara akan terus mengalami pembebasan yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara terus mengalami mujizat demi mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara terus mengalami perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan saudara. Hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan digenapi dalam hidup kita.
pembebasannya, mujizatnya, perlindungannya digenapi dalam hidup kita. Ketika kita bersama-sama berkomitmen seperti Yosua dan seperti orang Israel pada saat kepemimpinan Yosua. Kalau Yosua berkata, aku dan keluargaku, kami akan beribadah tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan. Dan orang Israel juga berkata, kami akan beribadah tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan. Kalau itu yang kita kerjakan hari ini bersama, janji firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Allah membebaskan, Allah melakukan mujizat, Allah yang melindungi kehidupan saudara. Tuhan yang memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Di mana di video ketiga ini kami kembali sudah belajar bahwa kalau kami hidup beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia, maka kami akan mengalami, kami mungkin telah mengalami, sedang mengalami, dan akan terus mengalami pembebasan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, dan perlindungan dari Tuhan. Kami rindu firman-Mu terus digenapi dalam hidup kami, dan kami akan terus hidup beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.